Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillahi amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, berbahagia kita yang punya kesempatan untuk duduk di rumah Allah dan kita bisa menikmati hidangan Allah di taman-taman surga. Apa itu hidangan Allah? Allah memberikan hidangan berupa maghfirah, yaitu ampunan. Yang kedua, Allah memberikan hidangan berupa rahmat, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang memasuki rumahnya. Kemudian yang ketiga, hidangannya adalah berupa sakinah, yaitu ketenangan jiwa. Wa man dakhalahu kana amina. Masuk masjid itu rasa aman ya. Masuk masjid hatinya tenang. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa membangga-banggakan di majelisnya para malaikat. Malaikat itu pun selalu mendoakan, Allahumma ighfir lahum warhamhum. Ya Allah, berikan ampunan mereka dan berikan rahmat bagi mereka. Itu luar biasa hidangan yang Allah berikan kepada kita semua. Maka jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan majelis ilmu ya, majelis dzikir. Ini adalah majelis yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaburu maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, kebencian Allah sangat besar bagi orang yang berkata tapi tidak mengamalkan ya. Ayat ini sebenarnya ditujukan kepada siapa? Ditujukan kepada orang-orang yang munafik, kepada orang-orang yang tidak ada kesatuan antara lisan, ucapan dengan perbuatan, ucapan hati dan perbuatan. Itu orang-orang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Ada orang yang pada saat itu mendengar ayat ini begitu takut ya, salah memahami. Ya, takut salah memahami ayat ini. Akhirnya ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasul, kalau begitu saya tidak berani ya mengajak kepada kebajikan sebelum saya mengamalkan semua kebajikan itu, dan saya tidak akan mencegah kepada kemungkaran sebelum saya dapat mencegah semua kemungkaran itu ya." Maka Rasulullah kemudian meluruskan pemahamannya, bukan begitu. Kamu justru harus mengajak kepada kebajikan sekalipun kamu belum dapat mengamalkan seluruh kebajikan. Dan kamu harus benar-benar mencegah kepada kemungkaran sekalipun kamu belum semuanya dapat meninggalkan kemungkaran. Ya, jadi makna kabura maqtan bukan seperti itu ya. Nah, kabura maqtan itu ditunjukkan kepada orang yang tidak ada kesatuan antara lisan, hati dan pikiran. Karena pada saat itu ada orang yang di hadapan Nabi mengaku, "Ya Rasul, saya telah berperang di jalanmu, telah melakukan ini melakukan itu," gitu ya, padahal dia tidak perang, gitu ya. Maka kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun.
itu betapa besar kebencian Allah kepada orang-orang yang berdusta, orang yang tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan itu, ya, kedustaan. Atau seperti orang Yahudi, ya, yang mereka datang kepada Nabi Musa mengatakan, qaulu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qaidun. Ya, dia datang kepada Musa mengatakan, kamu saja yang berperang wahai Musa sama Gusti Allah, ya. Idhab anta wa rabbuka, kamu saja sama Tuhanmu yang berperang. Faqatila inna hahuna qaidun, kami duduk saja di sini, ya. Artinya jangan sampai kita itu menutupi daripada kemalasannya seperti orang-orang Yahudi tadi, ya, menutupi kemalasannya, ya. Jadi orang-orang yang menutupi kemalasannya dengan mengatakan engkau saja yang berperang sana sama Tuhanmu itu, ya, saya duduk di sini. Itu kan sebenarnya adalah menutupi kemalasannya dia. Maka orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk berbuat kebaikan, maka Rasulullah mengatakan ittaqillaha mastata'tum, ya, kerjakan semua, ya, perbuatan takwa mastata'tum semampu kalian, ya. Artinya jangan seperti tadi seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi, dia takut mengajak kebaikan, saya juga belum baik, maksud mengajak kebaikan. Bukan begitu maksudnya, gitu ya. Takut mencegah kemungkaran, saya juga masih banyak kemungkaran, banyak dosa, saya nggak berani nyegah-nyegah. Itu keliru, ya. Seperti misalnya Anda belum punya SIM, ya, misalnya, kemudian nggak berani, ya, ngajak orang untuk buat SIM. Padahal Anda ingin juga buat SIM, cuman belum punya kemampuan. Atau misalnya Anda gagal terus ketika ujian SIM, lalu Anda nggak berani ngajak orang lain buat SIM karena gagal terus, gitu ya. Jadi nggak seperti itu. Nanti kalau gitu, wah, saya nggak berani orang ngajak sholat lah, saya juga sholatnya masih bolong-bolong, juga nggak benar, ya. Kita ngajak kebajikan, mencegah kemungkaran, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kekuatan kita untuk menyempurnakan amal kita, insya Allah, ya. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.